Dalam 1 detik, burung ini bisa menghitung sudut cahaya, memperkirakan posisi mangsa yang terdistorsi air, lalu menukik dengan kecepatan tinggi tanpa kesalahan. Jika meleset, ia kehilangan energi. Jika berhasil, ia bertahan hidup. Kingfisher adalah pemburu perairan dengan tingkat presisi yang jarang dimiliki burung lain. Tapi bagaimana tubuh sekecil itu bisa memiliki sistem berburu seakurat ini? Mencolok, berwarna terang, dan hampir selalu menarik perhatian. Seekor burung kecil bertenggir diam di atas dahan, menghadap air yang tenang. Sekilas terlihat biasa, namun jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Kepalanya besar, paruhnya panjang seperti tombak, dan matanya fokus, seolah sedang menghitung sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Inilah kingfisher, atau yang di Indonesia dikenal sebagai burung raja udang. Nama raja udang sering membuat orang berpikir bahwa burung ini hanya memakan udang. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam dunia ilmiah, kelompok burung ini berasal dari famili Alcedinidae, sebuah keluarga burung yang berisi lebih dari 90 spesies yang tersebar di berbagai belahan dunia. Sebagian besar memang berburu hewan air, ikan kecil, udang, atau organisme lain yang bergerak di bawah permukaan. Namun beberapa spesies justru hidup jauh dari sungai dan lebih sering berburu serangga, kadal kecil, atau bahkan katak di hutan. Secara klasifikasi ilmiah, kingfisher termasuk dalam ordo Coraciformis, sebuah kelompok burung yang juga mencakup beberapa pemburu udara dan pemakan serangga lainnya. Tapi di antara semua kerabatnya, kingfisher punya reputasi yang cukup unik. Ia dikenal sebagai pemburu presisi. Tubuhnya relatif kecil hingga sedang, namun proporsinya tidak biasa. Kepala besar, leher pendek, dan paruh lajung fistik yang lurus tajam ke depan. Bentuk ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari jutaan evolusi yang membentuknya menjadi spesialis. Persebaran kingfisher juga luar biasa luas. Mereka bisa ditemukan di berbagai benua, dari wilayah tropis hingga beberapa daerah beriklim sedang. Dan salah satu wilayah dengan keanekaragaman tinggi justru berada di Indonesia. Di beberapa daerah, burung ini dikenal dengan nama lain, cekakak, meninting. Nama yang mungkin terdengar sederhana, tapi merujuk pada salah satu pemburu air paling efisien di dunia burung. Yang membuat kingfisher semakin mudah dikenali adalah warnanya. Biru terang, hijau metalik, oranye menyala, kadang berpadu dengan coklat atau putih kontras. Ketika cahaya matahari mengenai bulunya, warnanya terlihat hampir seperti permata hidup yang bergerak di antara pepohonan. Namun jangan salah, burung ini bukan sekedar indah. Ia adalah predator yang sangat terlatih. Dan di balik penampilannya yang fotogenik, tersembunyi kemampuan berburu yang sangat presisi. Kemampuan yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Untuk memahami kenapa kingfisher begitu efektif sebagai pemburu, kita perlu melihat tubuhnya sedikit lebih dekat. Pada burung ini, hampir setiap bagian tubuh memiliki fungsi yang sangat spesifik. Mari mulai dari ciri paling ikoniknya, paruh. Panjang, lurus, runcing. Jika dilihat dari samping, bentuknya hampir seperti tombak kecil yang dirancang untuk menembus air. Paruh ini bukan hanya alat makan, tetapi juga alat penetrasi. Ketika kingfisher menyelam, paruhnya menjadi bagian pertama yang memecah permukaan air dengan hambatan sekecil mungkin. Desain ini sangat efisien, bahkan pernah menginspirasi rekayasa teknologi manusia dalam desain kereta cepat untuk mengurangi tekanan udara
dan suara saat keluar dari terowongan. Sekarang kita lihat kepalanya. Ukuran kepala kingfisher relatif besar dibandingkan tubuhnya. Di dalamnya terdapat sistem penglihatan yang sangat berkembang. Burung ini mampu melihat dengan tajam dari udara dan juga di dalam air. Masalahnya, cahaya yang melewati permukaan air mengalami pembiasan. Artinya, posisi mangsa yang terlihat sebenarnya tidak berada tepat di tempat yang sama. Namun, kingfisher mampu mengkoreksi kesalahan visual itu secara alami. Ia tidak hanya melihat, ia memperkirakan. Matanya juga memiliki selaput pelindung tipis yang menutup saat menyelam, melindungi mata dari benturan air. Lehernya pendek, tetapi kuat. Ini penting karena benturan saat memasuki air cukup besar. Tubuhnya padat dan kompak. Sayapnya pendek dan membulat, cocok untuk manuver cepat jarak pendek. Kakinya kecil, lebih berfungsi untuk bertengger daripada berjalan. Dan ada satu hal yang sering membuat orang salah paham. Warna biru cerah pada banyak kingfisher sebenarnya bukan berasal dari pigmen. Warna tersebut muncul karena struktur mikroskopis pada bulunya yang memantulkan cahaya dengan cara tertentu. Itulah sebabnya warnanya bisa terlihat berubah tergantung sudut cahaya. Keseluruhan desain tubuh burung ini menunjukkan satu hal. Kingfisher adalah hasil evolusi yang sangat presisi. Kingfisher adalah salah satu kelompok burung dengan persebaran yang sangat luas di dunia. Mereka hidup di wilayah tropis, subtropis, hingga beberapa daerah beriklim sedang. Dari Asia sampai Afrika, dari Eropa hingga Australia, bahkan sampai pulau-pulau terpencil di Pasifik. Namun ada satu pola yang cukup jelas. Semakin dekat ke wilayah tropis, semakin tinggi jumlah spesies yang ditemukan. Asia Tenggara menjadi salah satu pusat keragaman terbesar. Sebagian besar kingfisher memiliki hubungan erat dengan air. Sungai, danau, rawa, muara, hingga hutan mangrove menjadi habitat ideal bagi mereka. Alasannya sederhana. Di tempat-tempat itulah makanan tersedia. Perairan yang jernih memberi keuntungan besar bagi kingfisher karena burung ini berburu menggunakan penglihatan. Jika air terlalu keruh, peluang keberhasilan berburu langsung menurun. Namun tidak semua kingfisher hidup di tepi sungai. Beberapa spesies tinggal jauh di dalam hutan tropis. Mereka berburu di lantai hutan, menangkap serangga, reptil kecil, atau amfibi. Ada juga yang hidup di wilayah pesisir, berburu di sekitar pantai berbatu atau laguna dangkal. Fleksibilitas habitat ini membuat kelompok kingfisher mampu bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Di Indonesia sendiri, keragamannya sangat tinggi. Pulau-pulau besar memiliki jenis yang berbeda satu sama lain. Hal ini terjadi karena faktor geografis. Indonesia adalah negara kepulauan. Isolasi antar pulau selama ribuan hingga jutaan tahun mendorong terbentuknya spesies baru. Sementara itu di Afrika, kingfisher sering ditemukan di sepanjang sungai besar dan wilayah savana yang memiliki sumber air. Di Eropa, jumlah spesiesnya lebih sedikit, dan beberapa melakukan migrasi saat musim dingin. Namun ada satu kebutuhan penting yang tidak boleh dilupakan. Kingfisher membutuhkan tempat untuk bersarang, dan cara mereka membuat sarang cukup unik. Mereka menggali. Jika ada satu hal yang membuat kingfisher terkenal, itu adalah cara mereka berburu. Metodenya terlihat sederhana, namun sangat efektif. Kingfisher biasanya memilih satu titik strategis, sebuah dahan rendah yang menghadap langsung ke air atau area tempat mangsa sering bergerak. Lalu mereka menunggu. Diam, nyaris tanpa gerakan. Waktu bisa berlalu cukup lama, namun ketika mangsa muncul, semuanya berubah dalam sekejap. Tubuhnya condong ke depan, sayap terbuka, dan dalam sepersekian detik, ia menukik lurus menuju air. Masuk,
tangkap, keluar. Proses ini berlangsung sangat cepat. Ketika kembali ke dahan, mangsa belum langsung ditelan. Jika mangsanya ikan atau hewan dengan bagian keras, kingfisher akan memukulnya berulang kali ke dahan untuk melumpuhkan sekaligus mempermudah proses makan. Ada satu aturan penting. Ikan hampir selalu ditelan dari arah kepala terlebih dahulu. Jenis makanan kingfisher cukup beragam. Di sungai dan danau, ikan kecil menjadi menu utama. Di rawa dan mangrove, udang dan kepiting kecil sering menjadi target. Sementara di hutan, serangga besar seperti belalang dan kumbang mendominasi. Beberapa spesies juga memangsa kadal kecil atau katak. Karena ukuran tubuhnya tidak besar, kingfisher memiliki metabolisme tinggi. Artinya mereka harus makan beberapa kali dalam sehari, terutama saat membesarkan anak. Induk bisa melakukan banyak perjalanan berburu setiap hari. Strategi berburu mereka juga dipengaruhi kondisi lingkungan. Air keruh dapat menurunkan keberhasilan berburu. Cahaya juga mempengaruhi waktu aktivitas mereka. Semua ini menunjukkan satu hal. Kingfisher bukan hanya pemburu cepat. Mereka pemburu yang sangat efisien. Kingfisher bukan burung yang suka berbagi wilayah. Setiap individu atau pasangan biasanya memiliki area berburu sendiri. Wilayah ini sering mengikuti aliran sungai atau garis tepi perairan. Jika ada kingfisher lain memasuki wilayah tersebut, konflik bisa terjadi. Mulai dari suara peringatan, kejaran di udara, hingga konfrontasi singkat. Namun saat musim berkembang biak tiba, perilaku mereka berubah. Sebagian besar spesies kingfisher membentuk pasangan monogami, setidaknya selama satu musim. Prosesnya dimulai dengan ritual yang menarik. Pejantan akan memberikan makanan kepada betina. Ini bukan hanya simbol perhatian, ini juga semacam uji kemampuan berburu. Jika pejantan mampu menyediakan makanan dengan baik, peluangnya diterima sebagai pasangan meningkat. Setelah pasangan terbentuk, mereka mulai mencari lokasi sarang. Dan disinilah keunikan kingfisher terlihat. Mereka tidak membangun sarang dari ranting. Mereka menggali terowongan di tanah. Biasanya di tebing sungai atau lereng berpasir yang cukup stabil. Penggalian dilakukan bersama menggunakan paruh dan kaki. Terowongan ini bisa cukup panjang. Di ujungnya terdapat ruang kecil tempat telur diletakkan. Struktur sarang ini memberikan perlindungan dari predator dan perubahan cuaca. Jumlah telur biasanya antara 2 hingga 7 butir. Jantan dan betina bergantian mengerami telur selama beberapa minggu. Ketika menetas, anak kingfisher lahir dalam kondisi sangat rentan. Belum berbulu, belum mampu bertahan sendiri. Pada fase ini, induk harus bekerja lebih keras. Mereka terus berburu dan membawa makanan ke dalam sarang hingga anak cukup kuat untuk keluar dan belajar terbang.